Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, hari ini kita akan belajar lagi bahasa Arab, yakni pertemuan ketiga materi tentang tarkib. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi istima dan juga materi kalam. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kakak di sini akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yakni siswa mampu membuat kalimat sederhana yang mengandung an plus pl. Yang kedua, siswa mampu menerjemahkan kalimat sederhana yang mengandung an plus pl. Nah, sebelum dari itu, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita belajar tentang an plus pl. Nah, jadi pertemuan ketiga kita akan belajar tentang an plus pl. Seperti ini. Jadi an plus pl kita kupas dulu. An ini adalah amil nasab. Ya, amil nasab. Fungsinya untuk menfathahkan baris ujung, menfathah. Kita ambil contoh, misalnya yakunu. Asalnya kan yakunu. Dimasuk ke amil an di mukanya, maka asalnya yakunu menjadi an yakuna. Itulah fungsi dari an ini sendiri. Jadi di sini kakak hapus dulu. Jadi kita hari ini membahas tentang an plus pl tadi. Jadi kan pl itu ada terbagi 3. Ada madi, ada mudhari, ada juga amar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pl mudhari saja untuk digabungkan dengan amil an tadi. Nah, kita beri contoh dulu. Kata-katanya seperti yakunu, takunu, takunina, dan juga akunu. Ya, kakak harakati dulu ya. Yakunu, takunu, takunina. Nah, ini kakak jelaskan dulu. Kalau yakunu ini untuk dia laki-laki. Dia laki-laki. Kalau takunu bisa untuk dia perempuan atau kamu laki-laki. Kalau takunina ini untuk kamu perempuan. Kalau nya akunu ini untuknya saya atau aku. Nah, jika dimasuki oleh amil nasab tadi, yakni an seperti ini, maka barisnya berubah menjadi asalnya yakunu an yakuna. Karena tadi fungsinya an kan menfathahkan, karena ini amil nasab. An takunu menjadi asalnya takunu menjadi an takuna. Asalnya takunina dimasuki amil an, ini ada pengecualian. Karena ini untuk perempuan takunina, maka yang dibuang itu adalah nunnya menjadi takuni. Menjadi takuni. Nah, kalau nya akuno dimasuki an menjadi an akuna. Seperti itu. Itu rumus dasarnya. Sampai di sini dulu, kakak hapus dulu ya. Di sini kakak akan memberikan satu contoh kalimat sederhana, yakni atamanna an akuna muhandisan. Seperti ini.
atamanna an akuna muhandisan. Nah, atamanna an akuna muhandisan. Jadi ini yang kita pelajari hari ini an plus PL-nya. An akuna. Jadi atamanna ini artinya ialah, kita cek dulu, saya ingin. Nah, artinya saya ingin. Kalau an akuna nih artinya menjadi. Kalau muhandisan itu arsitek atau insinyur. Nah, jadi atamanna an akuna muhandisan ini maksudnya adalah saya ingin menjadi insinyur atau arsitek, seperti itu. Jadi fokus kita hari ini adalah adanya an akuna di dalam satu kalimat sederhana, seperti itu. Kakak kasih contoh yang lain lagi. Kita ambil di buku sini saja, yakni misalnya uhibbu. Tadi kan kata awalnya atamanda, ini kita pakai uhibbu. Kita an akuna, kita cari mudarrisan misalnya. Nah, contoh kalimat sederhana yang kita cari di sini adalah adanya penggunaan an akuna atau an plus PL. Jadi untuk artinya sendiri, uhibbu ini artinya saya senang. Saya senang. An akuna seperti tadi juga menjadi. Sedangkan mudarrisan adalah guru. Nah, jadi uhibbu an akuna mudarrisan artinya saya senang menjadi guru. Seperti itu. Kakak beri contoh yang lain lagi supaya kalian kaya tentang pengetahuan an plus PL. Yakni kita memakai kata ufaddilu. Nah, kakak pakaikan ufaddilu. Kita pakai sama tadi juga, damir ana saja. An akuna tabiban. Seperti ini. Jadi an plus PL dalam kalimat sederhana ini adalah tetap di sini letaknya, di tengah an akunanya. Jadi artinya ufaddilu ini saya lebih senang. Sini saya lebih senang. Kalau an akuna tadi kan artinya menjadi. Tabiban, dokter. Jadi artinya saya lebih senang menjadi dokter. Kakak beri satu contoh lagi dengan penggunaan PL mudhari'nya uridu. Kakak kasih contoh. Uridu an akuna tajiran. Nah, jadi an plus PL dalam kalimat sederhana ini ialah juga an akuna. Jadi untuk artinya sendiri, uridu itu penggunaannya adalah saya ingin. Saya ingin. Kalau an akuna tadi sudah kakak sebutkan sebelumnya, menjadi. Kalau tajiran itu pedagang. Jadi arti keseluruhannya saya ingin menjadi pedagang. Seperti itu. Ini untuk penggunaan damir ana atau aku. Kita coba ke damir yang lain, misalnya kita pakai kata huwa. Seperti ini. Kalau huwa berarti diawali huruf ya. Yuridu an. Kalau pemulanya huruf ya, maka di sini juga ya. Jadi an yakuna
Misalnya mudarrisan. Nah, seperti ini. Jadi an plus PL di kalimat ini adalah an yakuna. Kalau kalimat-kalimat sebelumnya kan an akuna. Kenapa jadi yakuna? Karena di sini diawali huruf ya atau menunjukkan dhamir huwa. Seperti itu. Jadi artinya dia laki-laki ingin menjadi guru, seperti itu. Jadi yuridu an yakuna mudarrisan, dia laki-laki ingin menjadi guru. Jadi yang ditekankan di sini adalah jika diawali huruf ya, maka kata setelah an ini juga huruf ya, seperti itu. Dan setiap baris akhirnya pasti di sini menjadi fathatain karena ini adalah menjadi maf'ul. Seperti itu. Kakak hapus dulu. Kakak kasih contoh lagi, misalnya yang dia perempuan. Memakai kata, kita pakai tuhibbu. Tuhibbu an takuna tabibatan. Nah, tuhibbu an takuna tabibatan. An plus PL dalam kalimat sederhana ini adalah ini, an takuna. Untuk artinya sendiri kan tuhibbu itu saya, bukan saya, tapi dia perempuan senang. An takuna kan tadi menjadi. Sedangkan tabibatan ini adalah dokter. Artinya keseluruhannya dia perempuan senang menjadi dokter. Artinya dia menyukai pekerjaannya menjadi seorang dokter, seperti itu. Jadi yang kakak tekankan di sini, jika dia perempuan berarti kan diawali dengan huruf ta. Jadi setelah huruf an juga diawali dengan huruf ta. Jadi tuhibbu takuna. Seperti itu. Kakak kasih contoh yang lain lagi. Tadi kan saya sudah, dia laki-laki sudah, dia perempuan sudah. Sekarang kamu laki-laki juga sama seperti yang sebelumnya. Kakak contohkan. Tuhibbu an juga antakuna, karena dia perempuan dan juga kamu laki-laki sama menggunakan kata takuna. Di sininya saja yang berbeda. Tadi tabibatan, di sini hanya tabiban karena dia laki-laki, pekerjaannya laki-laki. Jadi an plus PL dalam kalimat ini adalah juga di an takuna. Jadi untuk arti keseluruhan, artinya dia laki-laki, bukan dia laki-laki, kamu laki-laki. Maaf, kamu laki-laki antakuna, kamu laki-laki ingin antakuna menjadi tabiban, dokter. Nah, jadi jika laki-laki maka di ujungnya hanya tabiban. Karena kalau tabibatan artinya dokter perempuan, seperti itu. Jadi kakak tekankan misalnya di awali huruf ta, jadi setelah an ini juga huruf ta. Tuhibbu takuna. Seperti itu. Setelah itu kakak beri pengayaan lagi tentang kamu perempuan. Jadi kakak kasih contoh seperti ini. Turidina an takuni. Di sininya kita pakai tajiratan. Nah, jadi kan dalam kata sederhana ini, kalimat sederhana ini adalah antakuni. Untuk artinya sendiri kan ini artinya kamu perempuan ingin. Antakuni ini artinya menjadi. Ini tajiratan pedagang perempuan. Jadi
Untuk arti keseluruhannya, kamu perempuan ingin menjadi pedagang, seperti itu. Nah, yang kakak tekankan di sini untuk kamu perempuan ini berbeda sedikit dari yang sebelum-sebelumnya, yakni jika dimasuki amilan maka akan menjadi takuni saja, seperti itu. Ada sedikit perbedaan, misal di awalnya kan turidina, karena dimasuki an maka nanya juga hilang di sini. Asalnya kan takunina, karena dimasuki an makanya menjadi antakuni saja, seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jika ada nanti tanyakan di grup WA kelas. Nah, sampai di situ dulu. Jadi setelah ini kakak akan beri tugas kepada kalian. Ada 2 tugas. Yang pertama, kalian akan kakak perintahkan untuk membuat 8 kalimat sederhana yang mengandung an plus PL. Di sini kakak sudah sediakan untuk kata di ujungnya atau yang menjadi maf'ulnya, yakni ada 8 kata, yakni tajiran, ini artinya pedagang. Terus tobiban, artinya dokter. Terus jundan, artinya tentara. Terus kata selanjutnya yakni ustaz, artinya ustaz. Nah, ini 4 kata pertama. 4 kata selanjutnya yakni, kita hapus dulu, muballigan. Seperti ini, muballigan, artinya dai. Terus kata selanjutnya laiban, artinya atlet. Terus kata selanjutnya muhamian, artinya pengacara. Terus yang terakhir yakni fallahan, artinya petani. Nah, jadi kedelapan kosakata yang kakak tuliskan ini kalian buat menjadi kalimat sederhana yang mengandung an plus PL. Di sini kakak semuanya kakak perintahkan untuk memakai kata an akuda saja. Jadi untuk di mukanya atau kata awalnya kalian memakai yang kakak jelaskan tadi sebelumnya, yakni memakai kata uridu, atamanna, uhibbu, dan juga ufaddilu. Karena tadi ada 8 kata tugasnya, jadi kakak minta yang diawali dengan uridu 2 kalimat, atamanna 2 kalimat, ufaddilu juga 2 kalimat, uhibbu 2 kalimat. Jadi semuanya rata menjadi 8 kalimat sederhana seperti itu yang mengandung an plus PL. Jadi di sini kakak hapus dulu. Semoga adik-adik paham dengan tugasnya. Sedangkan tugas keduanya adalah dari ke-8 kalimat sederhana tadi kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya satu, ini terjemahannya di sini. Seperti itu dan seterusnya. Nah, jika ada yang kurang paham mengenai teknis soal, nanti tanyakan di grup WA.
Jadi pelajaran materi ini kakak cukupkan sampai di sini. Jadi di sini kakak berpesan kepada kalian semua untuk tetap terus semangat belajarnya. Jadi untuk materi minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang qiraah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kakak persilahkan nanti di grup WA. Jadi kakak cukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini kakak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.